nama saya Fanya Dwi Rajman, NIM saya 2482110089. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah 4C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mini audit resiko terhadap salah satu produk pembiayaan di Bank Syariah, yaitu produk cicilan emas. Saya memilih produk ini karena cicilan emas merupakan salah satu yang cukup diminati oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memiliki atau berinvestasi emas, namun tidak memiliki dana yang besar di awal. Dengan adanya sistem cicilan, produk ini menjadi lebih terjangkau. Namun di balik kemudahannya, produk ini juga memiliki berbagai risiko yang perlu dianalisis agar tetap aman bagi bank maupun nasabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mekanisme produk. Produk cicilan emas pada bank syariah umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli emas dari pihak supplier, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, diagram alur skema pembiayaan emas. Yang pertama, proses dimulai ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli emas. Bagian 2, setelah disetujui, lanjut ke bagian 3, yaitu bank akan membeli emas tersebut secara tunai dari supplier. Lanjut ke bagian 4, secara prinsip, emas tersebut sudah menjadi milik bank. Selanjutnya, bagian 5, bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena sudah termasuk margin keuntungan. Dilanjut ke bagian 6, yaitu pembayaran dari nasabah dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal, sehingga jumlah cicilan bersifat tetap. Serta pada bagian 7, dalam praktiknya, emas yang dibeli biasanya tidak langsung diberikan ke nasabah, tetapi disimpan oleh bank sebagai jaminan menggunakan konsep rahen. Yang terakhir, yaitu bagian 8 dan 9, emas diserahkan ke nasabah setelah seluruh cicilan lunas. Dengan mekanisme ini, produk cicilan emas tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang relatif stabil. Jika dilihat dari sisi risiko, terdapat beberapa jenis risiko terutama yang harus diperhatikan dalam produk cicilan emas ini. Oke, yang pertama itu ada risiko kredit. Jadi, risiko kredit ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian. Hal ini bisa terjadi karena penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jika banyak nasabah mengalami gagal bayar, maka hal ini dapat berdampak pada kesehatan keuangan bank. Yang kedua, ada risiko pasar. Risiko pasar khususnya terkait dengan fluktuasi harga emas. Harga emas cenderung berubah-ubah mengikuti kondisi pasar global. Ketika harga emas mengalami penurunan, nilai jaminan yang dipegang oleh bank juga ikut turun. Hal ini bisa menjadi masalah apabila nilai emas tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah. Yang ketiga ada risiko operasional. Jadi, risiko operasional ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses internal bank, seperti kesalahan dalam penilaian kualitas atau kadar emas, kesalahan pencatatan transaksi, hingga risiko kehilangan atau kerusakan emas dalam proses penyimpanan. Yang terakhir atau yang keempat ada risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah dalam bank syariah, setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah. Risiko dapat muncul apabila akad tidak dijalankan dengan benar, misalnya jika bank belum benar-benar memiliki emas sebelum menjualnya kepada nasabah, atau terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat mengarah pada gharar. Dengan adanya berbagai risiko tersebut, maka penting bagi bank untuk memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik agar produk ini bisa berjalan secara sehat. Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, bank syariah biasanya menerapkan beberapa mitigasi. Yang pertama yaitu cara mengatasi risiko kredit. Bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh sebelum pembiayaan disetujui.
termasuk menilai kemampuan bayar dan riwayat keuangan nasabah. Selain itu, bank juga dapat meminta uang muka agar mengurangi beban pembiayaan. Yang kedua yaitu cara mengatasi risiko pasar. Bank biasanya menetapkan batas pembiayaan terhadap nilai emas atau yang dikenal dengan loan to value, sehingga tetap ada margin keamanan jika harga emas turun. Yang ketiga yaitu cara mengatasi risiko operasional. Bank menerapkan standar operasional prosedur yang ketat, menggunakan sistem digital untuk pencatatan transaksi, serta memastikan penyimpanan emas dilakukan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang terakhir yaitu keempat, yaitu cara mengatasi risiko kepatuhan syariah. Bank diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh proses sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa produk cicilan emas merupakan produk yang menarik dan memiliki potensi besar, namun tetap mengandung berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik. Dengan penerapan manajemen yang tepat, produk ini tidak hanya memberikan keuntungan kepada bank, tetapi juga tetap aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.